Nabi sesantai-santainya. Nah, peristiwa Mi'raj itu jenis seperti itu. Misalnya ada listrik wajar, ada kekuatan pesawat wajar. Memangnya kalau wajar Anda bisa bikin platinum, Anda bisa bikin kekuatan ini, kan ya tetap tidak bisa. Karena sering terjadi kamu katakan mungkin, yang nggak pernah terjadi kamu katakan hal. Maka kata Imam Sanusi, awal dari kemusyrikan adalah robtul adat, robtus sabab al adi, mengkaitkan sebab adat dianggap satu hukum yang final. Padahal kita sering terjebak tadi. Saya ulang lagi ya, sehingga kita terbiasa mengatakan misalnya ada burung terbang itu kayak ada bukti kudratnya Allah. Tapi kalau burung keluar dari Dimas Kanjeng itu kayak kayak bukti kudratnya Allah, ya enggak, ya sama saja. Yang wajar pun Anda tidak mampu menciptakan. Sehingga Allah berkali-kali mensifati dirinya, saya adalah zat yang menciptakan. Ini penting saya utarakan, sehingga para nabi itu ya tenang saja. Karena beliau-beliau ini tahu kudratullah tidak terbatas. Masyhur itu. Sama tak ceritani perang Badar itu musuhnya Nabi itu 1000, sahabat hanya 300. Pasnya 313, tapi kita bulatkan 300 saja. Itu satu pedang untuk orang 10. Jadi kalau perang itu gentenan kan lucu, perang kok gentenan pedang. Wah itu mesti kalah itu, kalau teorinya pasti kalah. Tapi Nabi ya santai saja, ketika itu gak masuk akal, terus sahabat gak mau ikut, Nabi bilang gini, la akhrujanna walau waqti, saya tetap ke Badar meskipun sendirian. Akhirnya sahabat, ya udah Nabi ikut gitu. Sehingga sebetulnya ikut mereka itu ya sambil geremeng. Makanya menurut saya santri geremeng itu sah ya, sah. Loh sah. Ayatnya memang seperti itu. Makanya ini kan anak-anak PSG, saya mohon hafalnya Quran sampai seperti hafal saya. Memang teksnya gitu. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran pun menerangkan gitu. Peristiwa Badar adalah kamu dikeluarkan dari rumah kamu Muhammad, kemudian ke Badar, dan orang-orang mukmin keluar dalam keadaan gremeng, gerutu. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Muhammad, ya sudah ya sudah ya Rasulullah, saya ikut perang. Apa kok perang? Ya engkau mati bareng ya. Karena yakin kalah, karena tadi peralatan perangnya ada imbang. Makanya mereka bilang ka'an nama yusakuna ilal maut, sebagaimana mereka didatangkan menuju kematian. Tapi apa kata Allah? Allah itu adegan boleh dibahasakan, logikanya itu lebih masuk akal. Kata sahabat kan, Mat kalau perang itu yang imbang ya Rasulullah, kalau perang itu yang imbang, kalau tidak imbang jangan loh. Tapi andaikan boleh dikatakan, logikanya Allah lebih masuk akal. Wa id ya'idukumu wa ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridu wa yuhiqal haqqo bikalimati. Muhammad, para sahabatmu ingin perang yang ringan-ringan, yang imbang, yang ringan. Tapi Allah ingin menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kekudrahannya, sehingga ingin menunjukkan pasukan kecil mengalahkan pasukan besar. Kira-kira gini, nak kue menang mergo besar ngalahkan kecil, kan nggak menunjukkan kudrah saya. Kira-kira gitu. Makanya justru diuji kecil mengalahkan besar. Sehingga betul perang Badar itu perang paling unik. Ketika 300 ini seri pertama kalah, seri kedua kalah, masyhur terus Nabi berdoa tadi. Ini doanya Nabi, bukan doa siapa-siapa, ini doanya Nabi. Doa Nabi. Dan ini saya tidak politikus, ini doa Nabi. Masyhur Nabi berdoa, Allahumma intuhlik hadil isoba lam tu'bad ba'dal ya. Ya Allah, silakan aja habisin semua pasukan saya. Tapi resikonya nggak ada yang menyembah engkau. Nggak apa-apa gitu. Yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya pasukan saya. Kalau engkau habisi sudah nggak ada yang kenal kamu Tuhan. Selesailah cerita orang itu gitu. Singkat cerita akhirnya Allah mendatangkan malaikat. Dan kelihatan kalau Nabi Rasulullah itu muka syafah betul. Ketika malaikat datang, itu Nabi senyum-senyum. Terus bilang gini sama sahabat, ya aku udah, kamu tenang saja, ini malaikat sudah mau ikut perang. Gitu. Itu ada beberapa cerita lucu betul. Itu ada beberapa sahabat yang mungkin yang agak hitam degil itu, memang hitam degil. Terus dia membawa Abbas itu paman Rasulullah. Zaman itu secara zahir belum Islam. Saya bilang secara zahir belum Islam, bahkan beliau masih ikut perang apa? Badar, jadi pasukan kafir. Setelah ditawan, ya Rasulullah ini tawanan saya, maka hak ghanimah itu milik saya. Kata Abbas, ya Rasulullah, yang nangkep saya tadi orangnya ganteng putih, tidak orang ini.
Terus kata Nabi, ya betul, tadi malaikat yang bantu di perang apa? Badar. Terus ada sahabat lagi nuntut ghanimah. Saya nuntut ghanimah ya Rasulullah, yang bunuh Abu Jahal itu saya, yang bunuh ini saya, kata sahabat-sahabat. Tapi ada sahabat yang jujur. Apa betul gitu katanya? Enggak Nabi, pas mau saya bacok gitu, kalau bahasa Jawa sudah terputus kepalanya. Akhirnya mereka ngaku ini nggak ada yang wajar, perang Badar itu nggak ada yang wajar. Maka terus Allah gojlok para sahabat itu, falam qatuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Akhirnya mereka terus ikrar. Ya terus dia cerita sendiri-sendiri. Ya Nabi, saya tuh nggak ikut apa-apa, tahu-tahu orang terus dimangan gitu. Ya saya ingin anak PSG itu sampai seperti itu. Jadi dulu agama itu rileks. Kadang Allah gojlok rasulnya, gojlok para sahabat. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Sehingga hubungan dengan Allah dulu itu rileks. Masyhur itu di kitab-kitab tasawuf ini. Ada seorang wali doanya mustajab. Dia agak mangkel gitu sama Tuhan itu. Karena dia itu hanya butuh makan 1 piring, 2 piring, tapi harus jadi tukang manol di pasar, tukang angkut. Terus dia, ya Allah, saya ini ahli ibadah. Kalau sudah makan 1 hari ibadah terus. Masa butuh 1 piring saja harus jadi tukang kuli apa? Angkut. Buat saya kasih rezeki yang tanpa kerja. Singkat cerita, suatu hari dia dituduh maling terus dipenjara. Itu penjara terus ya sudah dia makan tanpa apa kerja. Terus ya Allah kenapa kejadiannya gini kan? Terus kata Allah kan kamu ingin dapat rezeki tanpa kerja ya begini ini. Jadi makanya doa itu hati-hati karena ya itu hubungannya Allah dengan hambanya itu unik. Makanya di hadis-hadis itu biasa Nabi senyum gitu, tertawa-tawa, rileks gitu. Terus sahabat tanya, apa Nabi yang tanya, kenapa kamu tidak tanya saya lima ada adha, kenapa saya senyum? Terus sampai tanya, saya begini karena diutus Allah. Tadi ada berita gembira dari Allah begini. Sehingga dialeknya para Nabi dengan Allah itu yang satu manja, yang satu itu ya rileks. Saya beri sekian contoh betapa Nabi itu rileks. Nabi Musa itu tahu Israel itu mulai dulu bulat, jenenge Bani Israel itu bulat. Singkat cerita Nabi Musa sudah milih orang tuh pilihan. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. Milih 70 orang pilihan. Kira-kira pengurus PSG semua lah. Diajak nerima Taurat. Setelah di Gunung Sina, Nabi Musa itu mojok lah kira-kira. Terus entah baca apa terus ayo pulang kita sudah dapat Taurat. Kata orang 70 tadi, kok enak Musa kamu mojok terus bilang sudah ketemu Allah. Enggak bisa. Lanuk minalaka hatta narawaha jahra. Kita tidak bisa iman kalau nggak sama-sama melihat Allah secara jahra. Nggak bisa. Gentenan Allah tersinggung. Mudah Nabi kok minta ketemu apa? Allah. Fa'akhodat humus so'iko. Disambar bledek mati semua. Nah pas mati semua itu unik. Nabi Musa saking manjanya sama Allah itu bilang gini, ya Allah ini apa-apaan? Ini 70 orang supaya jadi saksi saya menerima Taurat. Kalau mati semua saksinya siapa? Ayo ya Allah hidupkan lagi. Lo itu sama Allah dihidupkan. Jadi hubungannya Nabi dengan Allah itu akrabnya. Ayo Allah ini hidupkan, ini apa-apa? Kalau saya pulang tanpa saksi repot. Kalau enggak ya sekalian saya mati sudah biar selesai. Nah, itu yang dimaksud Rabbi lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Kalau menisan membunuh saya sekalian. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u karo dene Gusti omongane wong bodho jenengan pertimbangno ben ora wis. Jadi ya sudah gitu manjanya Nabi Musa sama Allah. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Tapi Allah ya tidak tersinggung. Allah tetap bilang ya Musa ini stofaituka ala nasi bi risalati wa bi. Allah itu enggak tersinggung. Dan barokahnya Musa yang seperti ini akhirnya kita dapat sholat 5 waktu. Andaikan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kita ya 50. Ketika Rasulullah Mi'raj itu Nabi Muhammad diberi tugas berapa? Sholat berapa? 50. Nabi Ibrahim tanya, ada apa kamu dipanggil Allah? Disuruh sholat 50, ya diam aja. Nabi Ibrahim karena tipikal sami'na. Nabi Musa itu Nabi yang paling frontal. Sebetulnya frontalnya itu bukan kasihan kita, karena beliau itu egois, agak-agak egois. Masyhur itu.
Nabi Musa kan kira-kira di langit sampat kalau nggak 5, karena di semua riwayat itu mutoribah, riwayatnya mutoribah, urutan-urutan Nabi. Kalau nggak 4 ya 5. Ketika Nabi Muhammad sudah melintai batas dia, itu dia nangis. Ditanya sama Allah, Ma yubkika ya Musa, ini Nabi yang lebih junior ketimbang saya kok melangkai makam saya. Kayak dia nangis, nggak terima dia kelampaui apa makamnya Nabi. Setelah Nabi pulang datang, kenapa dipanggil Allah? Disuruh sholat 50 kali. Bilang, irji'hu, kata bilang. Irji'hu fas'alhu takhfif. Kamu kembali ke Tuhan, minta keringanan. Itu alasannya lucu. Fa inna ummati la tutiku dzalik. Umat saya yang gagal aja enggak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebenarnya dia itu tidak demi kita, demi kita. Ya tapi sudah lah, penting barokah gitu. Enggak apa-apa, itu barokah. Umatku. Dia bilang gitu. Wa inni qad jarrabtu Bani Israil. Bani Israil sudah saya uji dan mereka badannya lebih kuat, lebih tahu. Itu saja tidak mampu, apalagi umatmu. Irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Ayo kembali minta keringanan. Minta keringanan. Nabi Allah nyudo hanya 5 kembali ke Musa. Berapa masih 45? Masih gak kuat. Kembali lagi. Dan Rasulullah karena orang yang akhlaknya baik, disuruh seniornya ya mau saja. Sampai 9 kali. Terakhir itu tinggal 5. Itu Nabi Musa masih bilang, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu kalau dituruti gak jadi sholat itu. Tinggal 5 itu.